8 dan 9. Nah, dalam kesempatan ini untuk kolom 5 dan 6 saya masih menggunakan dokumen yang sama, ya ini hanya simulasi saja. Nah, mudah-mudahan ada pencerahan, ada sedikit gambaran sebelum kita turun ke lapangan, kita sudah sedikit ada gambaran cara mengisinya seperti apa. Nah, oke, jangan lama-lama, kita langsung ke TKP saja. Tapi sebelum kita ke TKP, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen tidak dipungut biaya alias gratis. Subscribe Anda, komen Anda, dan likes Anda akan membuat saya lebih terpacu untuk membuat video kedepannya, dan tentunya akan membuat channel saya lebih berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan para pemirsa yang belum, yuk segera subscribe, like, dan komen. Tidak perlu lama-lama di sini, saya tidak perlu menjelaskan panjang dan lebar. Apabila panjang, kasihan emak-emak. Apabila terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Apabila terlalu panjang dan lebar, kasihan yang jomblo. Yuk kita langsung ke TKP. Cikijus. Para pemirsa yang budiman, mari kita lihat dokumen Reksosek 22 VK1. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, dokumen yang saya gunakan adalah dokumen yang sama yang kemarin saya gunakan, dan seperti inilah bentuk dari peta WS yang nanti akan kita gunakan turun ke lapangan. Dan peta WS ini tidak boleh ketinggalan ketika kita turun ke lapangan, karena memang peta WS ini harus sesuai dengan dokumen VK1 dan harus sesuai apa yang ada di lapangan. Nah, peta WS inilah bahan kita dan dokumen VK1 yang tidak boleh ketinggalan. Yang selanjutnya juga smartphone yang berbasis Android yang sudah ditentukan speknya seperti apa. Kita semua sudah tahulah, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Di dalam dokumen VK1, nah, kita fokus pada pengisian kolom 5 dan 6. Ya, di mana di dokumen VK1 5 dan 6 itu ada nomor urut bangunan tempat tinggal dan nomor urut keluarga hasil verifikasi. Caranya bagaimana? Ketika kita turun ke lapangan, ya kita harus tahu dulu batas SLS. Ya, batas SLS yang akan kita verifikasi bangunan dan keluarga. Ya, kita harus mengetahui batas-batas dari SLS yang satu dengan SLS yang lain. Jadi kita tentukan dulu SLS mana yang akan kita verifikasi, maka kita perlu menanyakan kepada pengurus SLS atau ketua RT. Nah, setelah kita tahu batas SLS yang akan kita verifikasi, maka kita kembali melihat pada peta WS, disesuaikan batasnya ada perubahan atau tidak. Ya, kalau memang ada perubahan maka kita memerlukan dokumen lain, ya, yaitu VK2. Ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas dokumen VK2, tetapi karena memang di wilayah saya itu tidak ada perubahan SLS, maka saya menggunakan
VK1 sudah cukup. Pada simulasi ini saya fokusnya adalah SLS yang tidak ada perubahan atau SLS yang tidak ada pemekaran atau SLS-nya sesuai dengan peta WS. Kita mulai saja caranya bagaimana. Ya, di dalam peta WS itu kita lihat seperti apa batasnya dan posisinya di mana, kita sesuaikan dengan peta WS. Nah, untuk petunjuk penggunaan peta WS ada di sebelah kanan. Nah, ini petunjuknya sudah ada di sini, tinggal dibaca. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita lihat peta WS sesuai dengan yang ada di lapangan, terus kita datangi atau kita verifikasi, yaitu dengan cara door to door. Kita ambil dari barat daya. Kita ambil dari barat daya. Nah, ini sudah saya contohkan, itu barat daya yang ada di peta WS. Di simulasi ini saya sudah mencoba untuk menggambarkan itu caranya seperti itu. Ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan nomor 15, yaitu hanya untuk simulasi saja. Nah, caranya bagaimana? Kita datangi bangunan tempat tinggal di barat daya. Kita temukan di situ ada rumah atas nama kakak siapa. Nah, itu kita harus tanya langsung kepada yang punya rumah. Apabila yang punya rumah tidak ada, kita tanya dulu ke warga setempat, kira-kira bisa ditemui apa tidak. Kalau memang tidak bisa ditemui, kita tinggalkan saja untuk sementara, terus kita pindah ke rumah sebelahnya. Tapi perlu diingat, nomor urut bangunan itu harus ditandani dulu kalau memang kita mau pindah ke rumah sebelahnya. Kita tandani dulu nomor berapa. Barangkali setelah itu ditinggal ternyata rumah itu ada penghuninya, cuman ketika kita datang ke situ penghuninya tidak ada dan tidak bisa memberi keterangan, maka suatu saat kita datangi lagi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Cara pengisian di kolom 5 dan 6, kita lihat di peta bangunan yang pertama di barat daya itu adalah nomor urut bangunan tempat tinggal yang pertama dan nomor urut keluarga yang pertama hasil verifikasi. Nah, kita lihat contohnya saja. Perlu diketahui bahwa di VK1 itu nomor urut keluarga di kolom 1 dengan yang ada di lapangan itu berbeda. Nah, dalam dokumen VK1 yang saya gunakan untuk simulasi ini kebetulan nomornya tidak urut, nomornya acak-acakan. Coba kita lihat di halaman 1. Nah, itu nomor urut keluarga yang pertama 76, terus 33, terus 35. Nah, keluarga yang kita verifikasi ini nanti keluarga yang ada di dalam rumah atau tempat tinggal. Kita harus jeli untuk menanyakan kepada yang punya rumah untuk menyiapkan kartu keluarga KTP untuk mengisi data yang
nanti kita butuhkan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, dalam simulasi ini kebetulan di barat daya di rumah yang pertama, ya, simulasi saya di rumah yang pertama atas nama Otong Darmanto Titin Sumarni. Nah, maka Otong Darmanto Titin Sumarni nomor urut bangunan 1. Nah, setelah kita menemukan nomor urut bangunan 1 atas nama Otong Darmanto Titin Sumarni, maka di peta WS kita kasih bulatan penuh. Nah, maka nomor urut 1 atau nomor urut bangunan 1 atas nama Otong Darmanto. Nah, setelah kita memverifikasi dan lain sebagainya, kalau memang di situ Otong Darmanto, kalau di simulasi saya yaitu di kolom 7 ditemukan keterangan sangat miskin. Nah, kalau sangat miskin berarti kita harus memfoto rumahnya, terus kita geotaging, ya, jangan lupa itu, ya. Nah, geotaging juga nanti harus ada nama keluarga dan nomor urut bangunan. Nah, bagaimana caranya geotaging? Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama untuk caranya geotaging, ya. Kita fokus dulu kepada pengisian kolom 5 dan 6. Nah, di mana dalam rumah yang pertama di lapangan di simulasi ada nama Otong Darmanto Titin Sumarni, maka nomor urut bangunan kita tulis 1 di kolom 5 dan di kolom 6 kita tulis 1. Karena keluarga yang baru terverifikasi adalah 1. Nah, terus kita geser lagi. Nah, di situ ada di sebelah rumah Otong Darmanto. Ternyata di situ ada rumah yang dihuni oleh Agus Astuti. Nah, kebetulan rumah di samping Bapak Otong adalah Agus Astuti, ternyata di VK1 berada di halaman 2. Nah, ternyata rumah yang dihuni oleh Agus dan Astuti berada di halaman 2, maka nomor urut bangunan tempat tinggal atau kolom 5 kita isi nomor 2. Karena baru 2 rumah yang kita masuki. Nah, nomor urut keluarga atau kolom 6 juga kita tulis 2. Nah, itu. Terus geser lagi ke rumah samping Bapak Agus. Ternyata di rumah samping Bapak Agus ada rumahnya Bapak Sudibyo Megawati. Nah, itu nomor rumah yang ketiga kita datangi, maka di situ nomor urut bangunan kita tulis 3. Kolom 6 kita tulis 3 karena baru 3 kepala keluarga yang kita temui di lapangan. Terus geser lagi, di rumahnya Sudibja di sampingnya ada Ibu Joko Sunyoto Desi Hartatiningsih. Maka Bapak Joko rumahnya nomor urut bangunan 4. Di kolom 6 kita tulis 4. Nah, ternyata setelah kita temui Joko Sunyoto, Joko Sunyoto itu ternyata punya anak namanya Rohati. Rohati itu sudah menikah dengan Bapak Kasim. Nah, maka ya di kolom 5 ya keluarga Bapak Kasim dan Rohati ya kita tulis nomor urut bangunannya 4 sama
dengan Bapak Joko Sunyoto, karena Bapak Kasim masih tinggal dengan Bapak Sunyoto dalam satu rumah. Tetapi di kolom 6 nomor urut keluarga kita tulis 5. Nah, karena kepala keluarga yang sudah kita temui atau diverifikasi adalah 5. Nah, itu diingat ya. Kalau dalam satu rumah ada 2 kakak, maka ya, kakak pecahan itu kita ikutkan ke kakak induk. Nah, berarti Rohati ini, kakaknya Rohati ini berarti pecahan dari kakaknya Bapak Sunyoto. Terus kita datangi rumah di samping Bapak Joko. Ternyata di samping Bapak Joko dihuni oleh Bapak Dapin. Ya, Bapak Dapin ya. Itu kita tulis nomor bangunan tempat tinggal, kita tulis nomor 5. Nomor urut bangunan Bapak Dapin kita tulis 5. Nomor urut keluarga verifikasi kita tulis 6. Ya, karena 5-nya punyane Bapak Kasim bin Kadi, pecahan dari Bapak Joko Sunyoto. Nah, kita geser lagi dari rumahnya Bapak Dapin, kita temukan di sini rumahnya Nyijar. Maka rumah Nyijar kita tulis nomor urut bangunannya itu 6 dan nomor urut keluarga hasil verifikasi kita tulis 7. Nah, terus kita geser lagi. Ya, kita geser lagi di rumah yang sebelahnya. Nah, di rumah yang sebelahnya ternyata di situ ada rumahnya Bapak Saputi. Nah, Bapak Saputi ya, itu kita tulis nomor urut bangunannya adalah 7. Nah, nomor urut Bapak Saputi kita tulis nomor urut bangunannya 7, nomor urut keluarga 8. Kita geser lagi ke rumah di samping Bapak Suyadi. Di samping Bapak Suyadi ternyata ada rumah yang dihuni oleh Bapak Supriyanto. Maka Bapak Supriyanto itu kita tulis nomor urut bangunan 9. Ternyata di dalam rumah Bapak Supriyanto ada anak lagi yang sudah menikah bernama Badu. Ya, Badu dan istrinya. Nah, Badu dan istrinya ternyata belum masuk ke dalam VK1. Nah, berarti Supriyanto itu nomor urut bangunan 9, terus nomor urut keluarga verifikasinya 11. Nah, bagaimana untuk Badu yang belum masuk ke dalam VK1? Nah, nama Badu itu kita masukkan ke dalam blok 5B. Ya, kita masukkan ke dalam blok 5B. Kita tuliskan di situ nomor urut kolom 1, nomor urut keluarga. Nomor urut keluarga berarti kita lihat di VK1 di nomor urut keluarga terbesar yang kemarin sudah saya jelaskan. Kalau di sini tertulis 83, maka untuk menambah keluarga baru di catatan blok 5B kita tulis nomor pertama 184 atas nama Badu. Nah, bagaimana cara mengisi kolom 56 di 5B? Sama dengan di VK1 ya. Nomor urut bangunan Badu kita sesuaikan atau kita samakan dengan nomor urut Bapak Supriyanto.
Bapak Supriyanto nomor urut bangunannya 9, maka Badu nomor urutnya juga 9. Nah, nomor urut keluarga verifikasi ya kita tulis 12. Kok 12? Ya, karena yang nomor 11 itu adalah keluarga inti. Berarti Supriyanto nomor urut bangunannya 9, nomor urut keluarga terverifikasi 11, dan Badu nomor urut bangunannya disesuaikan dengan nomor urut Bapak Supriyanto, dan nomor urut keluarga verifikasi adalah 12. Nah, itu. Lanjut di rumah di samping Bapak Supriyanto. Nah, itu kita lihat di rumah Bapak Supriyanto itu ada rumah Bapak Asim. Nah, kita masuk ke rumah Bapak Asim. Nah, Bapak Asim itu berarti nomor urut keluarga 10. Nah, nomor urut keluarga 10. Ya, Bapak Asim nomor urut bangunannya 10 dan nomor keluarga verifikasi 13. Ternyata di dalam rumah Asim itu ada lagi keluarga, ya, keluarga yang atas nama Budi Santoso yang masih tinggal bareng dengan Bapak Asim. Maka rumah Bapak Budi Santoso kita samakan nomor urut bangunannya 10 karena masih tinggal satu rumah dengan Bapak Asim. Karena Bapak Asim nomor urut bangunan 10, maka Bapak Budi Santoso dan istrinya juga nomor urut 10. Nah, nomor urut keluarganya kita tulis 14 ya, berurutan. Ya, Bapak Asim nomor urut keluarga terverifikasi 13, nomor urut keluarga terverifikasi atas nama Budi Santoso itu nomor 14. Nah, ternyata setelah ditanya, Bapak Asim masih punya menantu lagi, ya, punya menantu lagi, namanya Bapak Fulan. Nah, namanya Bapak Fulan. Kita cari Bapak Fulan di VK1. Kita cari nama Bapak Fulan di VK1. Oh, ternyata sudah dicari, Bapak Fulan tidak ada di dalam VK1. Berarti Bapak Fulan sama persis seperti Badu belum masuk ke dalam VK1. Maka Bapak Fulan kita masukkan ke blok 5B. Ya, ke blok 5B. Dengan nomor urut bangunan disamakan dengan Bapak Asim. Ya, berarti Bapak Asim, Budi Santoso, dan Fulan tinggal dalam satu rumah, maka Bapak Fulan itu nomor urut bangunan kita tulis 10. Nah, berarti Bapak Asim nomor urut bangunannya 10 sama dengan Bapak Budi Santoso dan Bapak Heri Santoso, karena Fulan dan Heri Santoso itu pecahan keluarga dari Budi Santoso. Nah, nomor urut keluarga verifikasi Fulan di 5B kita tulis 15. Nah, jadi saya simulasikan seperti ini ya, sampai dengan nomor 15 ya, sampai nomor urut keluarga 15. Nah, itu jangan disimulasikan semua, nanti terlalu lama panjenengan nanti bosan untuk mendengarkan saya. Saya kira itu mungkin ada sedikit gambaran untuk mengisi kolom 56A, kolom 65B. Saya kira caranya seperti itu. Sekali lagi
saya ingatkan, kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling mengoreksi. Apabila sahabat-sahabat dalam pengisian 5 dan 6 tidak sesuai dengan cara saya, ya, apabila saya dianggap masih kurang sesuai, maka tolong disesuaikan. Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan saya mohon kita tidak mencari perbedaan, tapi kita berusaha untuk menyamakan persepsi. Ya, kalau memang saya berbeda, saya siap untuk disamakan. Apabila saya salah, saya siap untuk dibetulkan. Dan itu kemampuan saya untuk sama-sama mengajak mengulas kembali dari kegiatan pelatihan di Reksosek 2022, ya. Jangan lupa panjenengan koreksi, jangan lupa panjenengan betulkan apabila saya masih ada kesalahan, dan ayo kita bareng-bareng saling belajar, saling sharing, saling mengingatkan. Tujuannya hanya satu, yaitu mensukseskan kegiatan registrasi sosial ekonomi 2022. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan bagi yang belum, silahkan di subscribe, like, dan komen. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kurang jelas atau terlalu banyak ngomong. Saya siap untuk dikoreksi, saya siap untuk dibetulkan, saya siap untuk dikritik. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.